Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu dengan pelajaran sejarah. Kali ini kita akan membahas mengenai KD 3.2 sejarah peminatan, mengevaluasi perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Berbicara masalah perkembangan iptek pada era globalisasi, kita akan membahas beberapa pengertiannya dulu untuk memudahkan pengertian kalian. Kalian bisa mulai membuka buku kalian sendiri, halaman 61. Jadi kalian di rumah bisa kalian cocokkan dengan buku paket kalian yang sudah dibagi dari sekolah, halaman 61. Di sana kita akan membahas mengenai pengertian dan peta konsep perkembangan iptek di era globalisasi. Perhatikan di buku kalian anak-anak, peta konsep yang ada di buku kalian. Kita akan membedakan beberapa hal. Yang pertama adalah perkembangan iptek pada era globalisasi dulu. Kemudian apa itu globalisasi? Kemudian dampak dari globalisasi dan dampak perkembangan iptek pada era globalisasi, revolusi teknologi pada abad ke-21. Satu persatu kita akan membahasnya sambil kalian terus memperhatikan di halaman 61. Dalam era globalisasi, interaksi terjalin antara manusia tanpa dihalangi oleh batasan ruang dan waktu. Karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat luar biasa ini, tidak terhalang oleh jarak, tidak terhalang oleh waktu, bisa bertemu, berkomunikasi, bertatap muka, bahkan melalui teknologi. Kemudian kalau kita perhatikan selanjutnya mengenai pengertian globalisasi, masih perhatikan buku kalian halaman 62. Beberapa pengertian menurut ahli mengenai globalisasi. Yang pertama kita membahasnya pengertian globalisasi secara umum, yaitu proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, kemudian produk, pemikiran, serta aspek-aspek kebudayaan lainnya. Hal ini akan terjadi pada proses mendunianya atau menyeluruh, di mana setiap orang tidak mengenal atau terikat oleh batas-batas wilayah negara. Artinya setiap individu dapat berhubungan dan bertukar informasi kapanpun dan dimanapun melalui media cetak maupun media elektronik. Pengertian globalisasi menurut para ahli, yang pertama kita membahasnya menurut Selo Soemarjan. Menurut Selo Soemarjan, yang dimaksud dengan globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Masih ada beberapa pengertian yang lain, misalnya menurut John Hackle, Emmanuel Richter, kemudian menurut Ahmad Suparman, kemudian menurut Thomas L. Friedman, dan menurut Malcolm Waters. Masih banyak lagi anak-anak bisa mencari berbagai pengertian tersebut. Bisa kalian browsing melalui internet, bisa kalian mencari juga di buku-buku paket. Tapi ini yang Bu Guru berikan dulu, yaitu tadi udah menurut Selo Soemarjan, kemudian menurut John Hackle. Bahwa menurut John Hackle,
suatu proses dengan kejadian, kegiatan dan keputusan di salah satu belahan dunia yang berubah menjadi suatu konsekuensi yang signifikan untuk seluruh masyarakat di daerah yang jauh sekalipun. Itu menurut John Haeckel. Kemudian yang selanjutnya menurut Emanuel Richer. Menurut Emanuel Richer, globalisasi itu jaringan kerja yang global secara bersamaan dalam menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan tertutup dan saling ketergantungan dan adanya persatuan dunia. Sedangkan menurut Ahmad Suparman memberikan arti globalisasi itu suatu proses untuk menjadikan benda atau perilaku sebagai penanda atau ciri-ciri dan setiap individu dalam dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Guru ulang, menurut Ahmad Suparman, arti globalisasi adalah suatu proses untuk menjadikan benda atau perilaku sebagai penanda atau ciri-ciri dan setiap individu dalam dunia ini tanpa dibatasi oleh suatu wilayah. Menurut Thomas L. Friedman, globalisasi ini diartikan sebagai teknologi informasi yang sudah menyatukan dunia. Sementara dalam dimensi ideologi berupa pasar bebas dan kapitalisme. Itu menurut Thomas L. Friedman. Guru ulang, menurut Thomas L. Friedman, teknologi itu diartikan dalam dimensi teknologi berupa teknologi informasi yang sudah menyatukan dunia. Dan yang terakhir di dalam pembahasan kita ya, kalau yang lain bisa kalian mencari sendiri. Menurut Malcolm Waters, beliau memberikan sebuah definisi bahwa globalisasi itu proses sosial yang memiliki akibat karena pembatasan geografi pada kondisi sosial budaya yang sudah tidak atau kurang penting lagi dan tidak menjadi dalam kesadaran orang. Guru ulang, menurut Malcolm Waters, globalisasi adalah sebuah proses sosial yang memiliki akibat karena pembatasan geografi pada kondisi sosial budaya sudah tidak penting lagi dan tidak menjadi dalam kesadaran orang. Masih banyak lagi ada di sana, ada menurut Scholte, kemudian menurut Lotge, kemudian menurut Peter Drucker dan sebagainya. Ada menurut Edison A. Jamil dan sebagainya. Definisi-definisi atau pengertian-pengertian tersebut bisa kalian catat sendiri, bisa kalian browsing sendiri melalui internet, kemudian kalian rekap dalam buku kalian. Ada beberapa globalisasi pengertiannya ya. Berkaitan dengan materi kita lanjutkan. Perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan pada era globalisasi. Di buku kalian bisa melihat halaman 63. Kita membahas satu persatu perkembangan teknologi. Kalau di sini gambar Bu Guru ada berbagai teknologi, ada bis ya, kemudian ada telepon, kemudian ada satelit, kemudian ada pesawat terbang. Ini Bu Guru mau memberikan pertanyaan kepada kalian. Menurut kalian apa yang dimaksud dengan teknologi? Nah, itu nanti kalian catat sendiri ya di buku kalian. Apa yang menurutmu teknologi? Tanpa harus melihat dulu dalam buku, dengan kalimat kalian sendiri, dengan kata-kata kalian sendiri, tulislah pengertian teknologi ya. Selanjutnya, mengapa manusia memerlukan teknologi? Bisakah kalian membuat satu analisa dengan melihat gambar Bu Guru ini? Di sini ada gambar orang membajak sawah dengan kerbau, kemudian di sebelahnya ini ada traktor. Nah, apa hubungannya kedua gambar tersebut?
dianalisa, kemudian buatlah catatan dengan bahasa kalian sendiri, dengan kemampuan kalian sendiri. Mengapa manusia memerlukan teknologi? Dengan melihat clue-nya ini, melihat dua gambar Bu Guru ini. Yang satu orang membajak sawah dengan kerbau, yang satu adalah gambar traktor. Nah, selanjutnya, apa saja teknologi yang kalian ketahui? Ditulis satu persatu ya. Apa saja teknologi yang kalian ketahui? Oke? Kalau sudah kalian tulis apa-apa yang kalian tahu tadi, ditulis dalam bukunya, kita lanjutkan. Secara umum gitu ya, secara umum teknologi ini dibagi atas beberapa hal. Yang pertama, ini walaupun Bu Guru tidak tulisi di sini teknologi produksi, kalian pasti sudah tahu ini gambar apa. Ini gambar pabrik ya. Ini hanya satu saja Bu Guru memberikan contoh gambar pabrik. Yang lain tentu kalian bisa menyaksikan sendiri. Yang namanya teknologi produksi itu bukan hanya pabrik besar gitu ya. Semua hal, semua yang memproduksi menggunakan mesin itu dinamakan teknologi produksi. Dan yang kedua adalah teknologi transportasi. Ini baru satu Bu Guru memberikan contoh gambarnya ya. Teknologi transportasi seperti yang kalian tahu, teknologi transportasi itu alat-alat yang kita gunakan untuk melakukan pergerakan dari satu tempat ke tempat lain. Itu namanya transportasi ya. Harus menggunakan alat. Kalau pindah dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kaki itu namanya tidak teknologi transportasi, itu namanya jalan kaki gitu ya. Jadi ini adalah teknologi transportasi. Bu Guru berikan contoh dulu, ini adalah transportasi yang paling kuno. Ini namanya bendi, kemudian ada juga gerobak gitu ya. Kemudian kalau di daerah kita ini ada namanya cidumu. Kemudian kalau di Jawa itu ada namanya dokar yang ditarik oleh kuda tetapi rodanya berbeda. Kemudian sepeda. Sepeda mulai dari sepeda yang paling tua, kalian bisa browsing juga gambar-gambarnya, sampai sepeda yang paling modern. Kemudian yang selanjutnya adalah sepeda motor. Ini masih kita membahas transportasi dulu ya. Kita membahas transportasi. Sepeda motor, dari sepeda motor yang paling kuno sampai mungkin sepeda motor yang paling canggih misalnya. Kemudian mobil. Dari mobil yang masih menggunakan kayu sampai mobil yang sudah canggih. Kemudian ada kereta api. Dari kereta api uap sampai kereta api modern. Ini kalau kalian suatu saat nanti kalau berkesempatan bisa main-main ke Jakarta, bisa naik MRT ya. Kemudian angkutan air. Mulai dari perahu. Ini perahu yang biasa dipakai untuk cari ikan nelayan ini, sampai kapal pesiar yang paling bagus. Kemudian angkutan udara, dari pesawat terbang yang paling sederhana sampai pesawat terbang yang canggih. Kemudian teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi, HP, ini gambar Bu Guru nih, HP yang zaman-zaman dulu nih ya. Siapa mungkin yang masih menyimpan HP kayak gini ya. Sampai HP yang paling canggih. Kalau Bu Guru kan HP-nya ada canggih, HP-nya cuma begini nih HP-nya Bu Guru. Kalau kalian tuh HP-nya sudah canggih-canggih, mahal-mahal itu ya. Kemudian ini TV, dari TV tabung sampai TV yang layar sentuh. Kemudian telepon. Ini telepon yang dulu, nah sampai dengan yang sekarang nih HP. Selanjutnya adalah teknologi yang terjadi pada masa revolusi industri di Inggris.
Ini karena ini kita membahas teknologi dari mulai adanya baru diciptakan mesin uap oleh James Watt, karena mesin uap ini cikal bakal adanya pabrik, kemudian adanya transportasi kereta api, kemudian kereta uap dan sebagainya. Ini diawali dengan ditemukannya mesin uap. Nah, ini kereta api uap nih ya. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada nih kereta api uap ini. Nah, ini kereta api uap ya. Kemudian mobil ini masih lanjutannya yang mobil tadi ini ya. Mobil yang mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling canggih gitu ya. Ini angkutan udara. Selanjutnya adalah radio. Ini radio yang sekarang, ini radio yang siapa yang masih punya radio kayu itu ya. Ini radio yang paling kuno. Kemudian televisi. Televisi yang tabung sampai televisi yang paling canggih. Kemudian stasiun televisi. Kalau dulu kita mengenal hanya mungkin 4 stasiun televisi. TVRI yang kita tahu itu, kemudian RCTI, TPI, SCTV itu ya. Sekarang sudah lebih banyak lagi yang Indosiar, Antv dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah mengenai satelit Palapa, yang segala komunikasi tadi itu bisa terhubung karena adanya satelit ya. Nah, untuk teknologi transportasi dan komunikasi tadi kita sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.